Malam. Ada pertanyaan? Tadi dari Merdeka.com mau bertanya soal kasus yang ditangkap itu yang prajurit membunuh ada itu dari TNI AD sanksinya seperti apa ke depannya, sama satu lagi soal pencarian kasat reskrim ini terakhir kan sempat diberikan perkara pencarian yang saya jadi gimana prosesnya? Baik, rekan-rekan media sekalian, yang pertama berkaitan dengan kejadian yang di Tangerang, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Kapolda Jaya, Kolonel Beki, ya, yang saya monitor rekan-rekan sudah menghubungi beliau. Jadi memang benar, sekali lagi saya ulangi, yang bersangkutan adalah anggota dari Angkatan Darat, ya, dari Batalion 318. Yang sebetulnya, ya, saya menegaskan lagi, sejak tanggal 19 Januari yang bersangkutan meninggalkan kesatuan tanpa izin. Jadi satuan itu mencari yang bersangkutan karena setelah beberapa hari tidak hadir tanpa izin, dan di kita di TNI satu hari saja kita tidak hadir tanpa izin, itu kita sudah dihitung sebagai keterangannya THTI, tidak hadir tanpa izin yang harus dicari. Nah, setelah itu tidak datang terus sampai dengan 1 bulan 30 hari, itu kita masuk dengan desersi. Kalau sudah desersi, tidak maksudnya adalah daftar pencarian orang dan bisa dilanjutkan untuk proses hukumnya. Tetapi selama belum 30 hari tentu satuan masih punya peran pembinaan yang untuk mencari, ya. Setelah dilakukan pencarian, ternyata tertangkap nih, ya, anggota ini tertangkap, ya, melalui pelacakan handphone, terus rekan-rekannya. Nah, jadi setelah tertangkap di dalam Medang dan dibawa ke satuan untuk dilaksanakan pemeriksaan oleh staf intelijen, staf pengamanan satuan. Disitulah, ya, muncul pengakuan. Jadi sebetulnya terungkapnya permasalahan ini juga karena langkah-langkah yang dilaksanakan oleh internal kita, pengamanan dalam rangka mendisiplinkan, memperketat anggota, lalu dikembangkan kami itu kemana saja selama tidak hadir, ya, tentu dengan trik dan teknik pemeriksaan yang dikembangkan oleh jajaran intelijen di satuan, ya. Terus sudah kita tidak lanjuti pengakuannya, dan benar di sana ada korban, dan lalu kita berkomunikasi dengan Denpom Jaya 1 atau satuan yang berkomunikasi dengan Denpom Jaya 1 untuk mengevakuasi korban ke RSUD, ya, dan lalu Denpom Jaya 1 melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Dan kalau rekan-rekan melihat atau banyak dokumentasi yang rekan-rekan punya, ada polisi lainnya polisi militer, ya, karena Denpom Jaya 1 langsung melaksanakan tempat kejadian perkara. Dan selanjutnya pemeriksaan yang bersangkutan ditarik dari satuan ke Denpom Jaya 1 Tangerang. Di sana setelah dilaksanakan pemeriksaan, ternyata ditemukan keterangan yang cukup, ya, artinya beberapa saksi, ya, dan bukti yang ada bisa membuat penyidik dari Denpom Jaya 1 untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka. Jadi yang bersangkutan sekarang oknum anggota Angkatan Darat tersebut itu statusnya sudah menjadi tersangka, dan perkembangannya seperti yang saya janjikan rekan-rekan, nanti kita akan sampaikan perkembangannya, dan hari ini saya menyampaikan perkembangannya. Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Komandan Polisi Militer Daerah Jakarta Raya yang menyampaikan sampai saat ini masih dilaksanakan pendalaman pemeriksaan untuk mengetahui motif. Nanti setelah selesai pemeriksaannya, ya, setelah cukup keterangan dari saksi dan bukti-bukti yang dikumpulkan ini, tentu akan dilaksanakan pelimpahan ke pengadilan militer. Tentu sebelumnya akan dilaksanakan gelar perkara. Dan nanti kalau ada perkembangan gelar perkara, kita akan infokan juga ke rekan-rekan. Nah, tapi secara umum, meskipun motifnya itu masih didalami, tapi saya bisa menyampaikan secara umum bahwa setelah dia meninggalkan satuan, bertemu dengan rekan kitanya, sebetulnya hubungan dengan korban ini sudah lama, sudah saling mengenal, ya, dan di situ mungkin ada sedikit perselisihan, ya, ada sedikit mungkin percekcokan yang membuat pelaku mengambil langkah yang itu tidak perlu, ya, tindakan kekerasan, penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tapi lebih jelasnya
kita mohon waktu, masih dijalani oleh penyidik Krimen 21 Tangerang ya untuk mengetahui motifnya, dan nanti sebelum dilimpahkan ke pengadilan tentu kita akan melaksanakan gelar perkara ya. Tapi statusnya sudah tersangka dan ditahan di Krimen Jaya 1 Tangerang. Satu lagi. Oh ya, yang ini memang sudah dihentikan, ya sudah dihentikan perkembangannya karena tentu kan dalam prinsip-prinsip kita pencarian korban bencana ya atau berkaitan dengan kecelakaan yang disebabkan oleh alam itu tentu ada batas ya, ada batas karena pada masa tertentu dihadapkan dengan kondisi medan mungkin diperkirakan korban atau personil yang kita cari itu sudah terhanyut gitu ya, atau mungkin semakin kondisi medannya juga semakin dalam. Yang pasti setelah dilaksanakan pencarian terakhir perkembangan itu dihentikan, sampai sekarang belum ada lagi progres untuk membentuk tim pencarian baru ya. Dan saya belum monitor dari pernyataan resmi dari Polres Bintuni maupun Polda Papua Barat ya berkaitan dengan pernyataan apakah sudah dihentikan dan dinyatakan hilang atau bagaimana. Nanti mungkin bisa di cross check ya ke rekan-rekan yang ada di Papua Barat. Tapi yang jelas dari kita dan Papua Barat karena kegiatannya, operasinya bersama-sama ya, kejadian itu juga terjadi saat kita bersama-sama melaksanakan kegiatan di lapangan, tentu ya kita punya tanggung jawab secara moral di Pengadilan Darat dan juga tanggung jawab profesional untuk membantu mencari. Ya, selama rekan-rekan dari Polres Bintuni maupun Polda Papua Barat